Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore kepada teman-teman dan juga kepada yang terhormat Bapak Eko Sugiarto selaku dosen pengampu dari mata kuliah Persepsi Psikologi. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai observasi karya seni dengan psikologi Gestalt. Sebelum memulai pemaparan presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Francisca Stella Analog Caksono dengan NIM 25020100013. Dan rekan saya Sadia Faika dengan NIM 25020100015. Nama saya dengan NIM 25020100012. Nama saya Taufan Devina Nabila dengan NIM 25020010007. Baik, selanjutnya kami akan masuk kepada pemaparan dari presentasi atau materi yang akan kami sampaikan. Untuk yang pertama, kami akan memaparkan hasil karya berupa gambar atau gambar ilustrasi dengan judul Beauty and the Beast. Nah, untuk deskripsinya sendiri, seperti yang bisa kita lihat, gambar ini berwarna hitam dan putih dan menunjukkan dua ilustrasi siluet yang dibentuk dari kedua warna itu tadi. Nah, bentuk hitamnya membentuk profil sosok besar yang menghadap ke kiri sambil menatap hingga mawar. Kemudian dari sosok hitam itu membentuk sebuah ruang putih yang membentuk sosok putih atau siluet seorang perempuan bergaun panjang. Nah, kedua sosok ini terlihat saling mengisi sehingga menciptakan ilusi optik yang menonjolkan hubungan dua sosok yang kontras namun saling terhubung. Untuk yang selanjutnya ada mengenai analisis dari gambar ilustrasi Beauty and the Beast yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tentang Beauty and the Beast, yaitu pertama ada prinsip figur dan latar. Gambar tersebut adalah salah satu contoh klasik gambar ilusi yang dimana figur dan latar sangat berpengaruh. Area hitam dan putih saling bertukar peran. Pada bagian hitam membentuk siluet beast, sedangkan pada bagian putih di tengah membentuk siluet gele. Kedua bentuk tersebut muncul dari ruang negatif dan ruang positif yang saling bertolak, sehingga membuat otak bergantian melihat base dan bele berdasarkan mana yang dipersepsikan sebagai figur. Kedua, ada prinsip penutup bentuk atau closure. Meskipun bentuk bele atau base tidak digambar secara lengkap, tapi otak bisa melengkapi bagian-bagian yang hilang dan dapat menyimpulkan bentuk karakter utuh dari potongan outline yang tidak sempurna. Ketiga, ada prinsip kesinambungan. Garis siluet mengalir secara halus, membuat mata mengikuti alur bentuk dari kepala hingga tubuh, sehingga kedua figur terlihat menyatu sebagai satu kesatuan visual. Kemudian untuk interpretasinya, dari gambar ilustrasi Beauty and the Beast, interpretasi makna yang pertama ada inner beauty. Secara visual, gambar tersebut melambangkan inti dari film atau dongeng dari film tersebut, yaitu meskipun dari luar tampak menyeramkan atau buruk rupa, tetapi di dalam hatinya terdapat kebaikan atau bisa dilambangkan dengan wajah dengan wanita tersebut. Kemudian yang kedua ada harapan dan waktu. Mawar yang dipegang oleh si buruk rupa adalah simbol waktu yang berjalan untuk mematahkan kutukan, melalui bertemu dengan cinta sejati sebelum kelopak terakhir jatuh. Lalu, ada beberapa pesan yang akan saya jelaskan, yaitu adanya keharmonisan antara kegarangan dan kelembutan yang didasari oleh perasaan cinta. Yang kedua, sosok besar memegang mawar menyimbolkan sesuatu mungkin terlihat menyeramkan, tetapi tetap memiliki sisi lain berhati lembut. Lalu yang ketiga, ada karya yang menunjukkan bentuk yang dapat memberikan narasi emosional yang kuat. Untuk karya yang kedua, kami memilih sebuah karya iklan dari sebuah brand yaitu Pepsi dengan deskripsi gambar yang menunjukkan kantong infus yang biasanya berisi cairan medis, namun pada iklan ini diisi dengan minuman Pepsi yang berwarna gelap atau berwarna hitam. Nah, pada bagian atas
kantong infus tersebut terlihat logo Pepsi dan infusnya terhubung ke selang seolah-olah minuman itu akan masuk ke tubuh seseorang. Di sudut bawah terdapat tulisan slogan dari Pepsi, yaitu Come to Life. Untuk yang selanjutnya, ada analisis mengenai iklan Pepsi ini yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Pada iklan Pepsi tersebut memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu 1. Prinsip figur dan latar. Objek utama yaitu kantong infus berisi Pepsi menjadi figur, sedangkan yang berwarna biru polos menjadi latar belakang. Perpaduan dari warna tersebut membuat perhatian para audiens langsung tertuju pada infus berisi Pepsi. Kedua, prinsip kesamaan bentuk atau similarity. Logo Pepsi dan elemen ikon yang berada di pojok kanan bawah memiliki kesamaan warna, yaitu warna merah dan biru, sehingga otomatis mengelompokkan keduanya sebagai satu makna atau satu pesan. Selanjutnya ada prinsip penutupan bentuk. Bentuk kantong infus tidak sepenuhnya jelas sebagai produk minuman, tetapi karena ada logo Pepsi dan cairan gelap berkarbonasi, sehingga otak menyimpulkan bahwa isinya adalah Pepsi, meskipun tidak ditampilkan dalam bentuk packaging aslinya. Selanjutnya ada prinsip kesinambungan. Selang infus yang memanjang ke bawah menciptakan alur visual yang terus berlanjut, membuat mata mengikuti arah infus dan memperkuat kesan seperti mengalir ke tubuh. Lanjut, interpretasi makna dari iklan Pepsi. Infus adalah sesuatu yang membuat orang kembali bertenaga. Di sini Pepsi memakai kantong infus, yang mana kantong infus itu bisa dimaknai memberi tenaga kepada orang yang meminumnya. Lalu Pepsi di dalam infus karena Pepsi dapat menghidupkan semangat. Ada pula tulisan Come to Life di bawah kanan. Itu artinya lebih hidup, lebih segar, dan lebih bersemangat. Selanjutnya pesan Pepsi, iklan Pepsi yaitu memberikan gambaran seakan-akan Pepsi dapat memberikan kehidupan dan energi. Pepsi sebagai pengisi kekosongan hidup, sehingga dengan meminumnya dapat membalikan gairah energi. Lalu, hidup yang terasa kurang tanpa Pepsi. Kemudian untuk karya yang ketiga, kami memilih karya logo dari Walt Disney Company. Untuk deskripsi dari logo itu sendiri, logo Walt Disney ini merupakan logo ikonik yang memiliki format hitam putih dan terdiri dari dua elemen utama, yaitu siluet hitam pekat, sebuah kastil fantasi yang dikelilingi oleh lengkungan. Nah, siluet hitam ini tersusun dari beberapa garis yang pada akhirnya membentuk sebuah kastil itu. Kemudian, di sekeliling kastil ini terdapat lengkungan berwarna hitam. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan logo itu sendiri, yaitu Walt Disney menggunakan gaya font tanda tangan khas yang sangat dikenal. Untuk yang selanjutnya ada analisis, interpretasi, hingga pesan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Analisis ya? Jadi untuk analisis dari logo Walt Disney Company ini memiliki 3 prinsip, yaitu yang prinsip pertama adalah penutupan bentuk atau klausul. Jadi logo Walt Disney tersebut menggunakan prinsip klausul di mana siluet kastil sederhana dapat langsung dikenali tanpa detail lengkap. Lalu untuk prinsip yang kedua, itu simetri atau kesimetrisan. Prinsip ini memberikan kesan keseimbangan, memperkuat citra Disney sebagai perusahaan yang kuat dan konsisten. Lalu untuk prinsip yang ketiga adalah prinsip figur dan latar. Jadi kontras antara siluet kastil dan latar belakang memanfaatkan prinsip background atau figur dan latar yang membuat logo tetap terbaca dengan jelas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Lalu ada interpretasi makna dari logo Walt Disney Company, yaitu istana. Gambar istana melambangkan tempat dongeng, keajaiban, dan imajinasi. Ini menunjukkan bahwa Disney adalah dunia yang penuh keajaiban seperti dalam cerita anak-anak. Lalu lengkungan setengah lingkaran.
Lingkungan itu seperti langit yang menaungi istana, memberi kesan bahwa Disney punya dunia sendiri dan aman yang penuh mimpi. Dan ada pula tulisan Walt Disney yang menggunakan bentuk huruf yang mudah diingat, menyerupai tanda tangan, sehingga memberi kesan personal dan dekat dengan penonton, sekaligus mencerminkan sifat kreatif serta penuh imajinasi, dan menunjukkan bahwa seluruh karya Disney berawal dari tangan dan ide Walt Disney sendiri. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Pesan dari logo Walt Disney Company yaitu gambar kastil menyimbolkan dunia lain yang penuh dengan harapan, kesenangan, dan keajaiban. Yang kedua, gaya tulisan yang mudah diingat dan dikenali memberikan kesan hangat dan menyenangkan. Kemudian untuk karya keempat, kami memilih sebuah poster dari sebuah festival musik yang berjudul Bologna Festival 2012. Dari gambar tersebut, dapat terlihat sangat jelas bahwa poster ini merupakan sebuah poster festival musik berjudul Bologna Festival 2012 yang menunjukkan dua bagian biola berwarna coklat diletakkan simetris di atas latar belakang putih. Nah, kedua biola itu diletakkan secara sejajar sehingga membentuk sebuah siluet putih yang membentuk sesosok orang dengan dasi kupu-kupu yang terletak di tengah. Kemudian adanya ruang negatif yang membentuk sosok itu menciptakan kesan visual yang menyerupai figur, dan bagian bawahnya terdapat tulisan besar dari poster itu sendiri, yaitu Bologna Festival 2012. Untuk yang selanjutnya ada analisis, interpretasi, hingga pesan mengenai karya 4 yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Untuk analisis dari poster Bologna Festival 2012, ada dua prinsip, yaitu prinsip pertama, figur dan latar, yaitu dua biola ditempatkan berhadapan menciptakan ruang kosong di bagian tengah yang membentuk sebuah siluet menyerupai pria yang mengenakan dasi kupu-kupu. Lalu untuk prinsip kedua itu adalah kesinambungan atau continuity, yaitu prinsip continuity yang turut mendukung melalui garis biola yang mengarahkan pandangan menuju pusat komposisi sebelum akhirnya ke teks poster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk interpretasi makna dari poster Bologna Festival 2012 adalah penyatuan antara musik dan musisi. Ruang putih di antara kedua bentuk biola membentuk ilusi tubuh seorang pria yang mengenakan kemeja putih dan jas, dan terdapat bentuk dasi kupu-kupu di bagian tengah yang menyempurnakan ilusi tersebut. Kemudian, musik adalah identitas. Di dalam gambar ini menyampaikan bahwa seorang musisi, instrumen bukanlah benda mati, melainkan bagian dari diri mereka sendiri. Dengan ilusi di antara kedua biola tersebut membentuk seorang pria di dalamnya, dan dapat diartikan bahwa musik dapat membalut tubuh dan jiwa mereka para musisi. Lalu, pesannya, yaitu yang pertama, simbol dari kupu-kupu menyimbolkan suasana yang formal dan profesionalisme. Yang kedua, dua biola yang berdekatan membentuk sosok musisi, menunjukkan musisi dan instrumen sebagai kesatuan. Dan yang ketiga, mengundang audiens untuk merasakan pengalaman emosional dan keanggunan. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi kami dari 4 karya yang diobservasi menggunakan pendekatan psikologi Gestalt. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan tadi, apabila ada kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.